Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan seri Trader Brain episode 8. Judulnya adalah Sugesti Dalam Diri. Seperti biasa, kita disclaimer dulu ya. Oke teman-teman, perlu diketahui perdagangan online, trading, investasi apapun itu pada pasar finansial memiliki resiko ya, dapat membuat Anda mengalami kerugian, kehilangan uang, bahkan kebangkrutan ya. Diharapkan teman-teman cari informasi dulu, tanya-tanya dulu orang yang sudah punya pengalaman, jangan asal ikut-ikutan, diajak-ajak, hati-hati ya, jangan sampai kehilangan uang, bahkan bisa bangkrut, nanti hidupmu makin susah. Oke teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Episode 8, Sugesti Dalam Diri. Oke. Self suggestion makes you master of yourself, dari Clement Stone. Jadi sugesti diri itu membuat kita menguasai diri kita. Ya, jadi self suggestion itu adalah mensugesti diri sendiri, gitu loh. Itu dapat membuat kita menguasai diri kita. Karena banyak ya orang ya, itu dia seringnya malah disugesti orang lain, bukan disugesti diri sendiri. Dia disugesti orang lain, akhirnya dia ngikut atau dia dikontrol oleh orang lain. Nah, makanya kita itu harusnya mensugesti diri kita sendiri, bukan orang yang mensugesti kita. Takutnya apa? Nanti kita tidak menguasai diri kita, tetapi sebenarnya orang yang menguasai diri kita. Itu pentingnya ya. Arti sugesti ya. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain ya. Akibatnya pihak yang dipengaruhi akan bergerak mengikuti pengaruh ya, pandangan tersebut, dan menerima secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Oke. Penulis topik psikologi pada abad ke-19 ya, seperti William James, menggunakan kata sugges dan suggestion dalam pengertian mendekati maknanya dalam percakapan sehari-hari. Kata saran atau sugges mengacu arti memberi saran kepada orang lain, sementara sugesti atau suggestion mengacu kepada pikiran ya. Jadi agak beda ya. Jadi sugesti itu bukan memberi saran, beda ya. Jadi sugges itu yang memberi saran ya. Tapi kalau sugesti atau suggestion ya, itu dia mengacu kepada pikiran. Kalau saya bilang itu mempengaruhi pikiran ya, dia lebih mempengaruhi pikiran. Contoh kayak teman-teman mungkin sering nonton apa ya, kayak pesulap merah lah, itu para magician itulah, orang-orang yang bisa sulap segala macam. Nah, itu dia sebenarnya sugesti dia memberikan kita percaya bahwa oh ini bisa seperti ini, oh kartunya bisa berubah, kartunya bisa jadi apa-apa gitu. Nah, itu artinya adalah sugesti. Dia memberi pengaruh kepada pikiran sehingga orang yang melihatnya percaya gitu loh. Tapi mereka sebutnya itu sulap ya, bukan sihir. Ya, hukum sugesti ya. Jadi ada hukumnya sugesti itu ya. Yang pertama adalah the law of concentrated ya attention. Hukum perhatian terkonsentrasi. Jika perhatian spontan dikonsentrasikan pada suatu ide ya, hal tersebut cenderung akan terwujud ya. Jadi sugesti itu seperti kayak gimana ya? Ya kayak inilah, kayak dia percaya bahwa dia bisa taruh pensil itu di hidungnya dia. Secara teori kan nggak mungkin teman-teman ya kan, pasti akan jatuh gitu kan, akan jatuh, akan miring segala, tapi kok bisa dia stabil. Nah, itu artinya dia sugesti, dan dia tuh apa ya, konsentrasi perhatiannya itu konsentrasi ke hidungnya. Jadi dia konsentrasi di situ, dia mensugesti bahwa hidung saya bisa nih gitu, atau pensil ini bisa nih stabil di hidung saya, dan secara tidak langsung ternyata ya berhasil kayak gitu. Jadi itu namanya hukum sugesti ya. Jadi hukum perhatian yang dikonsentrasikan sebenarnya gitu lah. Yang kedua adalah hukum auxiliary emotion ya. Jadi hukum emosi tambahan. Artinya adalah dia ini seperti gini teman-teman ya. Jadi kalau kita baca dulu ya, juga disebut hukum efek dominan. Ketika sebuah sugesti didukung oleh emosi, sugesti itu akan menjadi lebih kuat dari setiap sugesti lainnya yang diberikan pada saat yang sama. Jadi auxiliary emotion ini dia sebenarnya seperti amplifier teman-teman ya. Jadi ketika emosi dicampur dengan sugesti, itu hasilnya lebih kuat. Contoh teman-teman, Anda ini sedang mengalami emosi, mungkin marah mungkin dengan seseorang, contoh ya. Terus ada orang yang mensugesti Anda, disugesti lah, Anda sedang ada emosi ya, ada emosi sekarang, kemudian Anda disugesti sama orang bilang kalau kamu nggak melawan dia, kamu berarti tidak punya harga diri. Kamu disugesti seperti itu kan.
Jadi logiknya adalah pikiran kamu menangkap bahwa kalau hari ini, kalau saya sekarang nggak melawan, saya berarti nggak punya harga diri. Berarti saya lebih lemah dari dia. Kamu lagi emosi, teman-teman lagi emosi, ditambah dengan sugesti orang tadi. Oh, apa akhirnya ya baku hantam. Kayak gitu loh. Nah, ini sering terjadi. Contoh, untuk mencapai kesuksesan itu kita juga butuh yang namanya sugesti ditambah emosi. Ya, contoh, emosinya adalah Anda itu apa istilahnya itu bosan dengan kehidupan Anda yang sekarang. Anda susah, pokoknya susah lah, kehidupanmu tuh susah, kehidupan kita tuh kayak berat gitu loh. Ada emosinya gitu. Anda itu seperti setiap malam tuh selalu nangis. Tiba-tiba ada orang sugesti, kamu hanya diberikan mungkin 1 kali kesempatan gitu loh. Kamu harus mengambil kesempatan ini gitu loh. Kamu harus merubah hidup kamu. Dia pasti melakukan itu. Ya, dia pasti akan melakukan itu. Jadi disuruh apa aja, dia pasti mau. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang mengalami emosional. Ya, kondisi emosional, yaitu dia sedang sedih, dia sedang kehilangan arah, dia sedang ketakutan, dia sedang intinya cemas lah segala macam. Namanya juga ya dalam kondisi yang sedih gitu, dalam kondisi yang prihatin. Disugesti lah sama orang gitu loh. Saya bisa membantu Anda. Saya bisa intinya merubah hidup Anda segala macam. Percayalah dia. Nah, ini kan yang terjadi kalau teman-teman lihat mungkin orang-orang yang kena tipu kayak perjudian lah, kena tipu dengan segala macam itu. Kalau nggak salah itu kalau tahun 2020 itu kalau nggak salah binary option ya, yang katanya trading apa robot segala macam itu. Nah, itu kan karena mereka sedang mengalami emosi. Ada emosi ya kan, mungkin mereka lagi butuh duit segala macam lah, akhirnya disugesti sama orang, buka YouTube disugesti ya, kalian hanya perlu ini 1 minggu kalian sudah bisa melihat hasil segala macam. Dia ikutin, tek. Apa yang terjadi karena dia sudah didukung emosi dan sugesti, apa ya, dia tuh sudah tidak sadar. Dia kan nggak sadar, namanya sugesti itu kan biasanya dalam keadaan tidak terlalu sadar gitu. Akhirnya secara nggak sadar dia ngelakuin malah sebenarnya itu salah gitu. Nah, itu sering kali ya dipakai sama orang-orang ya buat jualan produk ya, kemudian ya buat menghasut orang. Itu dia menggunakan hukum sugesti yang namanya auxiliary emotion ya. Jadi hukum emosi ditambah sugesti gitu. Yang ketiga adalah the law of reverse effort ya. Jadi adalah hukum usaha terbalik. Jadi bunyi hukumnya itu sebenarnya adalah the harder you try, the harder you fall. Jadi semakin sering kamu paksa atau semakin keras kamu mencoba, kamu malah gagal. Ya, ini lucu ya. Jadi ini memang hukum sugesti kayak gini ya. Jadi ceritanya adalah semakin Anda mencoba, Anda malah semakin gagal. Nah, ini ya, semakin keras kita mencoba dengan kemauan sadar untuk melakukan sesuatu, semakin sedikit kita akan berhasil. Nah, contohnya mungkin teman-teman nggak sadar ya. Contoh, misalnya kita mau tidur, ya kan, kita sudah mandi, sudah bersih-bersih, kita udah di kasur, kita tutup mata, terus kita berpikir dalam pikiran kita, ayo tidur gitu kan. Saya mau tidur nih, ayo tidur, ayo tidur gitu, ayo. Nggak tidur ya, kita nunggu 30 menit, 10 menit dulu. Belum lah, mungkin belum ngantuk, kita merem lagi, kita coba, kita paksa pikiran kita, ayolah tidur gitu. Kita memang pengen tidur saat itu kan, tapi itu kita memaksakannya gitu loh. Kita paksa 30 menit, sejam nggak tidur. Ternyata apa ya, itu tadi justru sugesti itu dia nggak bisa dipaksain. Jadi hukum sugesti itu sebenarnya dia semakin dipaksa, semakin disugesti, malah dia semakin menolak. Anehnya kayak gitu. Dan ini banyak serius ya. Itu mau kayak secara yang sifatnya habitual ya. Habitual tuh kayak tidur tadi tuh habitual ya sifatnya. Semakin kita maksa kita untuk tidur, malah kita kadang susah tidur gitu loh. Tapi coba misalnya kita relax aja, kita nggak pikirin saya harus tidur, nggak, kita merem aja, kita santai aja, kita relax, tidur sendiri itu. Nah ya, jadi saya dulu insomnia juga. Nah, itu saya insomnia juga, saya nggak mau insomnia teman-teman gitu loh. Saya pernah insomnia gitu, tidur selalu 2:30, 2:30 itu karena terlalu sering dulu waktu kuliah itu sering ngerjain tugas sampai jam-jam segitu, jadi kebawa gitu kan, bertahun-tahun kan pasti jadi habit. Nah, itu nggak ada orang yang mau insomnia gitu loh, nggak ada gitu. Satupun orang tidak pernah ada yang mau yang namanya insomnia gitu, susah tidur, nggak mungkin gitu loh. Semua orang pengen tidur gitu loh, tapi kita tuh paksa gitu loh. Kita tuh pengen tidur, kita paksa tapi susah gitu loh, nggak tidur. Nah, itu ya, itu ternyata kita kena yang namanya hukum law of reverse effort gitu. Nah, jadi sama seperti kalau kita misalnya apapun sih, kalau dalam dunia trading juga sama, semua sama gitu. Jadi ketika kita dalam posisi floating loss, dan semakin kita mencoba untuk mengembalikan loss tadi, maka semakin gagal kita, maka semakin besar lossnya gitu loh.
Jadi ini hukum-hukum seperti ini sebenarnya dalam dunia investasi, dalam dunia trading itu berlaku gitu loh. Ya, yang sering terjadi itu tadi hukum yang dimana ketika Anda sedang mengalami kerugian dan Anda mencoba untuk menutupi kerugian itu, justru malah Anda bukan menutupi. Semakin Anda mencoba menutupi, malah semakin boncos, semakin loss gitu loh. Nah, makanya apa ya, kalau kita paham hukum-hukum sugesti ini, kita akan bisa apa istilahnya, menghindari sebenarnya ya. Yang keempat adalah the law of subconscious teleology ya. Jadi hukum teleologi bawah sadar ya. Ketika tujuan telah ditelusuri, alam bawah sadar akan menemukan cara untuk mencapainya. Ketika tujuan akhir telah disugesti, alam bawah sadar akan menemukan cara untuk realisasinya. Untuk mewujudkan sebuah ide harus secara tidak sadar diproses dan diterima. Mekanismenya sama seperti pada motivasi ya. Jadi hukum subconscious teleologi ini, jadi intinya gini, kalau kita sudah tahu tujuan kita apa, secara tidak sadar sebenarnya kita itu nanti sudah tahu caranya gimana. Dan siapa yang ngasih tahu caranya itu adalah alam bawah sadar. Adalah alam bawah sadar kita. Contoh nih, contoh teman-teman. Contoh saya kasih tahu. Misalnya kita tahu bahwa tujuan kita mungkin besok adalah saya pengen pergi misalnya liburan. Ya, saya pengen pergi rekreasi. Nah, saya tidak usah mikirin rekreasi besok apa aja ini segala macam, nggak usah. Tiba-tiba bangun tidur saya udah tahu, karena saya mau pergi rekreasi saya harus persiapin apa. Itu secara tidak langsung tuh. Saya harus persiapkan dulu, misalnya saya harus mengecek kendaraan saya apakah ada ban yang bocor, apakah bensinnya cukup segala macam. Terus biasanya mempersiapkan yang namanya alat-alat ya alat-alat lah, perlengkapan segala macam, bawa baju ini itu. Kayak secara tidak langsung itu ya sudah langsung kita tahu gitu, tanpa kita malam yang pusing. Enggak. Sering sekali kita kayak gitu juga kok. Ya. Sama gitu, saat kita misalnya jadi trader nih, kita udah tahu tuh tujuan kita setiap bulan adalah bisa yang namanya menghasilkan profit. Kita nggak usah mikirin gimana cara cari profitnya, jalannya aja, nanti secara tidak langsung kita paham gitu. Yang penting kita sudah punya sistem, nanti tiba-tiba di tengah jalan kita tahu aja, oh ini harus ngapain, oh ini harus itu. Nah itu yang namanya intuisi tadi ya, tapi harus tahu tujuannya. Kalau kita sudah tahu tujuannya, kita sudah mensugesti tujuan kita di situ, kita sudah tahu nih sugesti kita. Setiap tahun kita harus ini. Nah, kita akan secara tidak langsung itu apa ya, menemukan caranya gitu. Alam bawah sadar nanti yang menemukan. Kita nggak usah pikirin gitu loh. Nah, itu pentingnya ilmu memahami ilmu sugesti ini ya. Jarang-jarang orang ngajarin ilmu sugesti. Kenapa? Karena biasanya ini adalah salah satu fun fact yang teman-teman harus terima, entah teman-teman setuju apa tidak ya. Guru saya mengatakan bahwa orang-orang berhasil itu kalau diajarin dia nurut, tapi kalau orang-orang gagal diajarin dia nggak nurut. Dia bahkan nggak suka dinasehatin. Orang-orang gagal, orang-orang yang hidupnya susah katanya itu malah nggak suka dinasehatin. Mereka egois, itu kata guru besar saya. Kalau orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, dia walaupun sudah hebat, dia dinasehati itu dia mau denger ya. Jadi kayak ilmu sugesti itu wajib dimiliki oleh orang-orang yang ingin berhasil. Tanya aja semua orang-orang yang berhasil, coba tanya, tahu sugesti nggak? Pasti tahu gitu loh. Bahkan mereka itu dari kecil sudah mensugesti diri mereka gitu. Tapi kalau orang-orang yang susah-susah ini, orang-orang yang kalau kata guru besar saya ini, orang-orang yang gagal ini ya ini kalau dikasih tahu itu ngeyel banget, bahkan dibantah. Bahkan mereka itu kayak lebih keras lagi kepalanya daripada kita. Nah, makanya jarang orang mengajarkan sugesti. Kenapa? Ya karena bisa jadi Anda tidak diajarkan sugesti karena bisa jadi Anda itu dilihat dari orang bahwa Anda mungkin adalah ciri-ciri orang gagal, orang yang ngeyel kalau dikasih tahu. Jadi makanya malas diajarin gitu. Padahal sebenarnya ilmu sugesti ini kalau diajarin justru manfaatnya banyak gitu. Ya tapi kembali lagi sih, hal-hal seperti ini kalau diajarin biasanya tidak menarik bagi mereka. Ya karena mereka itu lebih senang belajar hal-hal yang istilahnya tuh kayak memberikan istilahnya tuh keuntungan bagi mereka. Tapi kalau teori-teori yang secara jangka panjang seperti ini yang sifatnya itu adalah ke dirinya masing-masing ya, ke pengembangan dirinya masing-masing, itu dia nggak suka sesuatu yang sifatnya seperti ini. Kalau orang-orang yang susah itu ya dia pengennya yang instan, yang cepat, yang banyak, yang penting dia bisa apa istilahnya itu ya bisa langsung jadi besar gitu. Dan itu kan nggak mungkin. Nah itu karena mungkin mindset dari pikirannya yang sudah salah, sehingga apapun yang dia lihat itu memiliki interpretasi yang salah gitu. Jadi ini contoh dari hukum itu tadi ya, subconscious teleology ya. Jadi seperti ada labirin. Nah teman-teman saat masuk labirin atau sebelum masuk labirin, nah teman-teman kan sudah tahu tujuannya apa di labirin ini. Macam-macam ya. Kalau kita main game, tujuan labirin ini macam-macam. Ada yang misalnya ngambil objektif.
Ya misalnya di sini ada harta karun, ada harta karun. Ada yang tujuannya adalah mencari harta karun. Ada juga yang tujuannya adalah untuk keluar sampai garis finish ya. Ada yang namanya itu garis finish. Ya. Kita masuk di sini ya, kita enter di sini. Ya, kita exit sini ya finishnya. Nah, ada macam-macam. Ya, jadi hukum sugesti itu dia menentukan tujuan intinya. Hukum si subconscious teleologi ini ya. Jadi dia menentukan tujuannya dulu di alam bawah sadar. Ketika alam bawah sadar kita sudah disugesti bahwa oh tujuan kamu di sini, kamu harus sampai di sini. Secara tidak langsung nanti dia ngerti. Dia punya intuisi, dia akan memberikan kita apa istilahnya itu kayak bantuan secara tidak langsung gimana caranya kita bisa mencapai tujuan kita. Nah ini yang saya gunakan, yang saya lakukan ya, dan orang-orang hebat itu lakukan. Tujuan kita apa? Kita sugesti dulu ke dalam diri kita akan ke sini, kita akan seperti ini. Ya nanti secara tidak langsung akan dicari. Ya contoh tujuan saya adalah saya pengen menjadi mentor trading, saya pengen mengajar orang. Saya ingin membagikan ilmu saya tentang trading seperti apa. Ya kan, gak hanya trading lah, tentang beberapa hal seputar trading dan tentang pikiran, tentang segala macam itu. Yang penting-penting lah, pengetahuan intinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya tentukan tujuan saya. Tujuan saya sudah jelas gitu. Saya ingin berbagi manfaat, saya ingin berbagi ilmu, saya ingin berbagi pengetahuan. Ya, saya ingin menjadi, mungkin bisa dibilang adalah guru kecil lah, gak usah guru besar, guru kecil misalnya kayak gitu. Ya, saya ingin menjadi mentor atau saya ingin jadi praktisi. Saya udah menentukan tujuan saya. Nah, nanti alam bawah sadar ini nanti menuntun kita. Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Akhirnya apa? Oh, bikinlah YouTube, ya bikinlah workshop, ya bikinlah webinar, bikinlah ini itu. Nah, itu karena sugesti tadi diberikan ide jalan-jalan gitu loh. Gitu. Kamu mau mencapai di sini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini gitu ya. Nah, itu pentingnya tuh. Penting banget ya. Terjadinya sugesti. Ya, ada 4. Ya, sugesti itu terjadi yang pertama adalah dari seseorang terhadap orang lain. Ya, jadi individu ke individu ini. Contoh nasihat yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya agar belajar lebih giat ya. Jadi ini contoh sugesti. Jadi anak diberikan sugesti oleh ayahnya untuk belajar lebih giat. Mungkin anaknya nanya, kenapa saya harus belajar lebih giat? Ya, sehingga kamu nanti nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, kamu bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Kalau masuk perguruan tinggi yang bagus, kamu bisa lulus dengan predikat bagus. Kalau lulus dengan predikat bagus, ya cum laude segala macam itu, ya perusahaan ya atau tempat kamu nanti ingin mencari kerja itu lebih apa ya, lebih gampang kayak gitu. Itu kan sugesti yang kita diberikan sejak kecil kan kayak gitu pasti. Nggak mungkin lah ada orang tua yang sugestinya nggak usah belajar, bolos aja setiap hari, nggak usah, malas-malas aja sudah, main sana. Nggak mungkin lah. Ayah saya itu kalau dia sugesti kayak gitu enak sekali gitu. Nggak mungkin. Yang ada kita tiap hari ditanya sudah kerjakan PR belum. Nah, nggak dikerjakan itu nggak disuruh main dulu, disuruh kerjakan dulu PR-nya, tugas rumahnya baru main. Nah itu kan sugesti, artinya ya itu disiplin gitu, tanggung jawab, itu kan disugesti. Itu sugesti antara seseorang terhadap orang lain, jadi individu ke individu. Yang kedua adalah seseorang terhadap sekelompok orang. Nah ini adalah individu ke kelompok. Contoh, seorang wali kelas itu memberikan nasihat kepada semua siswa satu kelas. Nah ini, jadi wali kelas ini individu, dia kasih nasihat ke semua siswanya dalam satu kelas, misalnya 10 orang, 20 orang. Ya contoh nasihatnya adalah kalau misalnya habis pulang, ya itu langsung pulang ke rumah. Ya jangan misalnya mampir ke sana kemari, karena apa? Takutnya orang tuamu cemas kenapa kamu belum pulang, takutnya gitu. Padahal kenyataannya kan hanya beberapa siswa yang nurut itu. Ada, ya kan gitu kan. Kita dulu waktu kita sekolah kan, kita dinasihatin sama orang tua sama wali kelas kita bahwa nak, nanti kalau pulang ya kalian itu jangan mampir-mampir, tapi langsung pulang ke rumah. Misalnya kayak gitu kan. Nah, sering dinasihatin kayak gitu karena takutnya orang tua nunggu di rumah, anaknya belum pulang, cemas. Gitu loh. Akhirnya apa? Sebenarnya hanya dari 20 itu paling hanya setengah aja yang ngikutin, sisanya pasti mampir sana sini gitu. Main dulu di rumah teman, nanti pulangnya sore. Nah, itu orang tua biasanya nyari tuh di mana anak saya segala macam. Itu seringan waktu kita kecil. Gitu. Karena saya pernah ngalamin gitu loh. Ya disuruh pulang langsung ke rumah, tapi saya mampir dulu main ke rumah teman karena dulu ada yang namanya Nintendo ya. Jadi kayak game konsol Nintendo. Nah, zaman itu waktu saya sekolah, orang yang punya Nintendo itu kita bisa bilang orang berada. Nah, kita kan namanya anak kecil mencoba ingin bermain itu Nintendo. Akhirnya apa? Nggak pulang ke rumah, janjian gitu loh. Nanti saya main ke rumah kamu ya, pulang sekolah saya pengen nyoba itu game Nintendomu. Akhirnya kita pergi mampir ke rumahnya dia, berapa orang itu, 10 orang kan main Nintendo situ sampai sore. Orang tua nyari, ya kan, orang tua saya nyari, ya akhirnya pulang rumah saya dipukul ya kan, saya dijewer. Kenapa? Karena orang tua tuh cemas gitu loh. Anaknya ini 5 jam hilang dari pulang sekolah jam 11, ini sore baru pulang lah, ini kemana gitu kan. Nah, padahal kita sebenarnya main Nintendo gitu. Ya, tapi akhirnya orang tua saya beli Nintendo juga buat saya gitu.
gitu, karena dia nggak mau saya mampir-mampir ke tempat lain. Nah, jadi itu dampak positifnya juga itu sebenarnya. Ya, tapi itu cerita masa kecil aja. Nah, itu contoh dari sugesti seseorang kepada kelompok orang ya. Jadi wali kelas memberikan nasihat kepada semua siswanya gitu ya. Di pekerjaan juga sama gitu loh. Ada CEO ini ngasih saran atau ngasih istilahnya itu tujuan arahan kepada semua tim, dan timnya nanti kan yang ngerjain. Nah, itu kan contoh, itu contoh juga sugesti satu orang terhadap sekelompok orang ya. Itu bisa juga banyak ya, contoh juga banyak sih sebenarnya, mau dari bidang apapun banyak gitu. Sekelompok orang terhadap kelompok lainnya. Jadi yang ketiga ini adalah sekelompok orang terhadap kelompok lainnya. Jadi kelompok terhadap kelompok gitu. Jadi contoh sekelompok penjual yang mengiklankan produknya kepada masyarakat ya. Jadi ya ini banyak terjadi ya, seperti orang-orang jualan produk lah ya. Jadi kayak contoh jualan produk paling banyak apa, misalnya mie ya, mie instan ya kan, ada merek ini, merek itu, merek ini misalnya. Nah, itu kan dia diiklankan ke istilahnya itu masa istilahnya. Jadi lebih dari satu orang yang beli. Dan mungkin kan orang jualan mie instan itu yang beli cuma satu, nggak mungkin lah orang. Kalau kita lihat ini kan mie instan tuh selalu habis tuh di minimarket itu kan. Nah, jadi contohnya itu loh. Jadi kayak jualan lah ya. Kalau yang sekelompok orang terhadap kelompok lainnya ini kan dia sifatnya adalah massa ya, sifatnya adalah orang banyak. Jadi ini lebih digunakan untuk marketing ya kan. Seperti apa, film. Teman-teman tahu film nggak ya? Film. Jadi film itu bagaimana cara sugestinya? Bisa macam-macam. Bisa dari trailer, disugesti dari trailer. Misalnya film horor. Wah, dia target nih orang-orang yang suka film horor. Udah orang yang suka nonton film horor lihat trailer, wih keren nih film horornya, wih ada bintang aktor yang terkenal misalnya. Nah, ini dia pergi nonton itu. Kan nggak mungkin yang nonton bioskop satu orang, banyak ya kan, setiap kota banyak yang nonton. Nah, itu contoh itu dari sekelompok orang terhadap kelompok lainnya. Belum lagi promosi segala macam, itu banyak lah. Ada film, kemudian ada produk ya, kayak kendaraan juga, kendaraan mau itu bermotor, kendaraan roda 2, roda 4 segala, itu banyak lah. Intinya produk teman-teman, pokoknya yang sifatnya produk. Nah, apalagi yang terkenal sekarang itu kan zaman skincare ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah sugesti yang dibangun oleh sekelompok orang terhadap kelompok orang lainnya. Ya, dia bikin yang namanya ambasador ya kan. Ada yang namanya sekarang itu brand ambasador. Ada 3-4 orang, 5 ya mungkin 10 orang lah ya, yang cowok, yang cewek campur, yang cantik-cantik, yang yang ganteng-ganteng ini dikumpulin, mengiklankan produk mereka. Karena mereka pakai produk ini, jadi orang yang lihat dia pakai produknya juga gitu. Dan itu masif ya, masif dan banyak yang pakai gitu. Nah, itu contohnya. Contoh dari sugesti tanpa kita sadar gitu. Dan yang terakhir adalah sekelompok orang terhadap individu. Nah, ini adalah kelompok terhadap individu ya. Contohnya adalah seorang pemain bulu tangkis tunggal mendapat tepuk tangan dan dukungan dari penonton. Nah, ini contoh ya. Jadi kelompok orang itu mempengaruhi individu. Ya, ini seperti ya kayak olahraga lah ya, kayak ya contoh ya bulu tangkis, mungkin sepak bola, basket segala macam lah. Nah, itu kan banyak sekali supporternya istilahnya kan. Ada supporter yang datang nonton dan dia istilahnya itu bersorak, memberikan semangat, memberikan dukungan, tepuk tangan segala macam, sehingga yang dengar itu atau pemainnya dia menjadi lebih semangat. Ya, nah ini kalau teman-teman yang suka nonton istilahnya sport ya, suka nonton sport gitu loh, kayak bulu tangkis ya kan. Nah, itu kan kalau kita lihat itu kan orang tuh setiap kena smash tuh selalu teriak gitu kan. Nah, itu kan banyaknya orang itu, ada berapa puluh orang memberi dukungan terhadap si atlet itu kan jadi semangat juga gitu loh. Gimana kalau dia sedang lomba gitu, sedang kompetisi tapi tidak ada dukungan? Jelas pasti akan lebih kalau saya bilang itu ya pasti akan lebih tidak semangat gitu ya kan. Akan lebih semangat kalau ada yang dukung gitu, karena dia merasa ada sugesti, wah ini orang mendukung saya gitu. Nah, itu sugestinya. Atau wah ini orang pengennya saya menang gitu loh. Nah, itu sugestinya secara tidak langsung. Itu contoh dari sugesti. Jadi ada 4 ya teman-teman, hati-hati ya, karena sugesti ini bisa positif bisa negatif. Yang saya contohin ini adalah yang positif. Nah, yang negatif banyak, hati-hati gitu. Wujud sugesti dapat berupa sikap, tindakan dan perkataan. Suatu gambar poster atau kalimat iklan di spanduk juga dapat memberi sugesti kepada orang. Bahkan benda-benda tertentu yang merupakan simbol suatu makna tertentu dapat memberikan sugesti kepada seseorang. Orang yang percaya kepada seseorang yang ia anggap memiliki kelebihan pada umumnya mudah tersugesti dengan apapun yang diperintahkan orang tersebut. Misalnya seseorang percaya bahwa jimat yang diberikan dukun mengandung kekuatan. Nah, ini ya kasus-kasus tahun ini yang lagi ramai waktu itu ya, tentang si pesulap pesulap merah dan biru itulah ya. Nah, itu kan banyak
orang percaya tentang dukun-dukun itu kan. Nah, padahal itu sebenarnya disugesti aja gitu. Kalau saya bilang itu mereka disugesti, mereka percaya bahwa dukun ini bisa memberikan kekuatan kepada apa segala macam itu loh. Padahal itu kan hanya sugesti lah, hanya kamu itu sedang apa ya, kalau saya bilang ya kayak orang hipnotis lah gitu, hanya sedang dipengaruhi aja gitu. Nah, intinya apa? Sugesti ini dia bisa berupa sikap, tindakan, dan perkataan ya. Bahkan benda-benda tertentu atau simbol itu memiliki makna tertentu. Contoh, teman-teman nggak bisa bohong ya. Teman-teman ya, kalau punya HP yang logonya Apple ya, itu pasti Anda itu kena sugesti juga. Ya, pasti. Ya, Anda akan berpikir kalau orang yang punya smartphone dengan logo Apple di HP-nya, itu berarti ini orang berarti berada nih gitu. Ini orang mampu misalnya kayak gitu. Itu kan sugesti juga kan? Ya, karena dia mampu tuh beli apa istilahnya apa ya? Kayak Apple ya. Dia bisa memiliki brand Apple ya. Contoh laptopnya brand Apple ya kan, MacBook segala macam. Pasti Anda akan berpikir bahwa orang ini mampu nih pasti ya kan? Ya kan mampu lah, karena harga-harga barang Apple sudah pasti teman-teman dalam dirinya itu sudah punya sugesti. Apple tuh apa? Mahal, premium, eksklusif kayak gitu kan. Jadi kayak apa ya, kita kena sugesti tuh kalau kita ketemu orang dengan ada logo Apple tuh di smartphone-nya atau di laptopnya. Nah, itu berarti, atau dia jam tangannya itu merek Apple, pasti kita tahu bahwa oh ini mahal nih gitu. Oh, ini orang berada nih. Nah, ini orang hebat nih kayak gitu ya. Pasti itu ya. Itu namanya apa ya? Sugesti hanya berdasarkan simbol. Hanya berdasarkan simbol itu udah sugesti itu ya. Contoh seperti itu ya. Apalagi kita misalnya parkir. Kita parkir di mall, kita jalan, kita lihat mobil di depan kita ada logo bentuknya apa, Mercy atau BMW. Ya kita sudah pasti tahu secara tidak langsung orang yang punya mobil ini bukan orang sembarangan gitu lah ya. Pasti orang yang punya mobil ini orang berada lah, orang yang sudah istilahnya itu kalau saya bilang itu apa, stabil lah, orang yang sudah apa finansialnya sudah bagus ya, sudah stabil, berada, mapan lah kayak gitu kan. Simbol itu kan menunjukkan gitu. Apalagi kalau teman-teman nongkrong tiba-tiba ada temanmu yang keluarin kunci mobil Ferrari gitu kan. Nah, jantungan kamu kan langsung kaget gitu loh. Wah, ini temanku udah sukses 100 kali lipat sugihnya dari aku. Nah, itu sugesti itu contohnya. Ya, contohnya kayak gitulah. Jadi penting banget itu. Jadi sugesti itu dimanapun, bahkan dari logo-logo, dari benda-benda apapun itu sugesti itu ya. Sebenarnya kekuatan itu berasal dari rasa optimis yang dibangkitkan oleh keyakinan akibat sugesti. Orang yang memiliki optimisme kuat dan berani pada umumnya banyak memperoleh keberhasilan atas apa yang ia lakukan. Disinilah sebenarnya kunci rahasia jimat yang dapat membuat orang menjadi pemberani. Sugesti semacam ini sama dengan keyakinan yang mempengaruhi kita sewaktu memilih dokter yang kita anggap paling manjur ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia disugesti biar dia itu yakin ya, dan dari keyakinan itu dia mendapatkan rasa optimisme ya. Jadi seperti kayak ada rasa optimis gitu loh ya. Nah, kayak berani gitu loh ya. Jadi kayak ini yang susah dapat pacar ya, misalnya nih Anda sering sekali diputusin pacar misalnya. Anda datang ke dukun, Pak, apa bukan Pak tapi sebutnya apa? Saya juga lupa ya. Mbah ya biasanya. Mbah, berikan saya jimat biar saya nggak ditolak sama cewek saya gitu, biar saya nggak sering ditolak cewek, nggak sering diputusin cewek. Dikasih lah sama mbah itu jimat apa segala mungkin batu kali dikasih ya kan, batu kerikil dikasih. Akhirnya dikasih apa, disembur-sembur pakai air, dicelup-celup air atau dibacain mantra nggak jelas. Akhirnya mbah tuh bilang, ini jimat ini ya, kalau kamu taruh di dalam saku kantong celanamu, kamu ketemu cewek, ini kamu harus yakin, tapi kamu harus yakin katanya. Kamu harus yakin, kamu bicara sama dia, kamu harus yakin bahwa kamu itu apa istilahnya itu bisa, intinya itu memiliki dia misalnya kayak gitu. Kamu bisa diterima sama dia misalnya kayak gitu. Kamu bisa membuat dia nyaman misalnya kayak gitu. Ya karena kamu disugesti seperti itu ya, kamu ketemu ceweknya sebenarnya bukan karena batu, karena memang kamu sudah yakin gitu. Ya kan sering kayak gitu kadang. Nah, itu lucunya seperti itu. Ya kan. Nah, jadi ya ini hanyalah sugesti teman-teman ya, ini hanyalah sugesti lah. Kalau kamu yakin ya kamu yakin ya yakin gitu ya. Kadang seperti itulah. Tapi terkadang ya namanya juga manusia itu kan butuh yang namanya efek ya. Butuh yang namanya efek ya. Jadi kayak ya kalau efek itu kan ada istilahnya placebo efek itu ya. Jadi seperti sesuatu itu bisa memberikan manfaat gitu loh. Kayak itu kalau teman-teman tahu apa kayak kucing di toko-toko Chinese itu kan yang warna kuning itu, yang kucing emas itu yang tangannya goyang-goyang. Nah, itu kan kayak seakan-akan kalau taruh itu rezekinya lancar gitu. Itu kan hanyalah efek aja, sugesti aja gitu. Nah, contoh itu. Ya, kayak kita milih dokter juga lah ya, kita milih dokter yang sudah istilahnya profesional, yang sudah banyak pengalaman ya kan, kita punya sugesti juga kalau dokter ini bagus nih gitu. Ya, satu alasan terjadinya sugesti ya. Nah, ini ada alasan nih kenapa terjadinya sugesti. Yang pertama adalah hambatan berpikir.
Seseorang yang sedang mengalami kelelahan pikiran atau sedang menanggung beban emosional akan mudah sekali tersugesti atau dipengaruhi. Nah ini, kalau teman-teman lagi pikirannya kosong atau lagi banyak pikiran, lagi overthinking segala macam, depresi, itu biasanya gampang disugesti. Ya, gampang dihipnotis tuh. Yang kedua adalah terpecahnya pikiran seseorang. Ya, seseorang yang kurang konsentrasi akan mudah mengalami sugesti. Nah ini untuk orang-orang yang tidak punya konsentrasi, ya gampang melamun. Nah ini bisa sugesti. Gampang itu disugesti ya. Lagi melamun, buka WhatsApp, tiba-tiba baca, "Selamat Anda mendapatkan undian." Langsung, bener nih. Nah, itu karena dia lagi apa itu, lagi terpecah pikirannya. Yang ketiga adalah otoritas ya. Jadi seseorang yang memiliki kekuasaan akan mudah memberikan sugesti kepada orang lain. Ya, misalnya seorang pemimpin yang karismatik, anjurannya pasti dipatuhi rakyatnya. Nah, ini ya. Jadi yang ketiga itu otoritas lah ya. Jadi kita udah pasti lah, kalau otoritas tuh pasti sering banget lah disugesti ya, kayak bos kita gitu. Dia ngomong apa pasti kita ngikut aja gitu. Ya kayak gitulah. Yang keempat itu mayoritas ya. Seseorang cenderung akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak. Ia berpikir bahwa jika itu banyak dilakukan orang lain berarti sangat baik. Nah ini, yang keempat adalah mayoritas. Nah sebenarnya semua ini nih dalam dunia trading itu sangat berhubungan dan banyak saya bilang banyak ya. Gitu. Yang kelima adalah percaya terhadap sugesti dari orang lain ya. Seseorang akan melakukan apapun yang dikatakan atau dianjurkan kepadanya dari orang lain yang dianggap baik dan benar. Misalnya seorang pasien datang ke dokter untuk diperiksa. Apabila dalam diri pasien telah tertanam rasa percaya kepada dokter tersebut, dia akan menuruti segala anjurannya. Nah ini ya. Jadi yang kelima itu dia udah percaya sama orang gitu. Dia percaya sama orang, akhirnya apa yang orang itu katakan ya dia ngikut aja gitu. Nah itu. Nah kalau yang keempat ini sebenarnya kalau mau saya kasih tahu contohnya di trading ini banyak. Contoh, setiap hari Anda melihat banyak trader di di aplikasi misalnya itu Tekotek itu sering trading saat news, ya pamer profit saat news dan segala macam. Nah, Anda akan merasa bahwa ini kok ada 20 trader nih yang lagi live trading saat news. Berarti jadi trader ini harus seperti ini, harus trading saat news. Kemudian, jadi trader ini berarti kita harus selalu open posisi banyak-banyak saat news gitu loh. Kenapa? Ya karena nggak tahu entah apa yang terjadi ya, orang-orang yang berpikir seperti ini udah pasti kan karena sugesti ya, karena dari mayoritas yang dia lihat ini ya. Tetapi yang sering terjadi adalah ini adalah sugesti yang negatif. Ini adalah suatu sugesti yang negatif ya, karena baru saja tadi malam itu saya ada screenshot beberapa orang yang live trading saat news ya, saat terjadinya NFP ya. Dan yang terjadi apa? Dia mengalami loss hampir 20 jutaan itu dalam beberapa jam itu ya. Nah itu jadi ya itu keseringan adalah mayoritas tadi gitu. Kita melihat banyak orang melakukan apa kita ikutin gitu. Jadi seakan-akan itu benar gitu. Padahal kan pernah saya berikan analoginya bahwa hati-hati terhadap keramaian, bisa jadi itu judi ayam gitu. Hati-hati. Sugesti positif. Nah ini ya. Satu, kita harus meyakini bahwa ada kekuatan dan kehendak Tuhan. Nah, ada kalanya kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan segalanya dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya jauh di luar harapan. Wajar sekali bila kita sulit menerima kenyataan yang tak sesuai dengan harapan. Namun ketika kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, seakan ada kekuatan yang memandu kita. Kita pun dapat dengan lebih lapang memahami bahwa segala sesuatu, susah senang, kesedihan, kebahagiaan, hingga kesuksesan, kegagalan berada dalam kuasanya. Nah ini adalah satu sugesti positif yang berarti kita nih gini, manusia itu terkadang ingin melakukan segala hal yang tidak bisa dia kendalikan. Sehingga ketika dia tidak bisa mengendalikan sesuatu, dia merasa kecewa. Nah, makanya di sini ada katanya, ada kalanya kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan segalanya dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya jauh di luar harapan. Nah ini, sugesti positifnya adalah jika ini terjadi adalah kita harus meyakini bahwa ada kekuatan dan kehendak Tuhan. Ya, ini sering terjadi ya. Kita ikut lomba, kita sudah mempersiapkan, kita ikut kompetisi segala macam, kita udah persiapkan baik-baik, tapi ternyata kita pengennya juara 1 malah juara 2 gitu. Kita pengennya juara 2 malah juara 3 gitu. Ya nggak apa-apa. Kita percaya bahwa ya secara sugesti positifnya adalah ada kekuatan dan kehendak Tuhan, intinya gitulah. Belum rezeki, gitulah. Ya, kemudian yang kedua adalah segala sesuatu selalu ada alasannya. Ya. Kenapa kita makan? Ya karena kita merasa lapar. Ini merupakan contoh sederhana sebab akibat yang berada dalam diri kita. Begitu juga dengan segala sesuatu yang kita alami. Everything happens for a reason. Hanya saja, kadangkala kita belum dapat memahami alasan tersebut dalam sekejap waktu. Misalnya, ketika kita gagal berbisnis secara naluriah, kita akan merasa sedih, kecewa, hingga marah. Baru dalam beberapa tahun kemudian, barangkali kita memahami hikmahnya. Nah ini ya.
Ingat ya, nomor 2 sugestinya adalah segala sesuatu selalu ada alasannya ya. Jadi jangan asal suka ngamuk-ngamuk segala macam. Ya, jika kita gagal, kita coba lagi. Tapi jangan kita sampai merasa sedih, kecewa, bahkan marah-marah, bahkan kita mungkin mukul orang, itu jangan. Terkadang itu ada alasannya ya, itu adalah alasannya ya. Jadi itulah yang juga saya selalu ingat teman-teman ya. Saya melakukan beberapa usaha, mencoba ini dan itu, ya banyak gagalnya, banyak kali gagalnya, sedih, kecewa, tapi kan setelah beberapa tahun baru kita tahu, oh iya, seandainya misalnya saya dulu berpartner dengan orang ini, tahun hari ini ternyata dia nipu orang. Seandainya waktu itu bisnis saya berhasil, bisnis saya besar, bisa jadi dia bisa saja itu ya mengkorupsi bisnis saya gitu. Bisa saja dia itu mengambil istilahnya tuh hak saya dalam bisnis, atau dia bisa saja merusak bisnis saya gitu loh. Nah, banyak hal gitu, banyak hal. Jadi terkadang setelah beberapa tahun itu baru saya sadari gitu, dan itu saya alami sendiri gitu loh ya. Ketika ingin memulai usaha, kita nih merasa istilahnya semangat sekali, tapi ternyata dalam beberapa bulan mulai ternyata tidak melihat yang namanya prospek, dan mau nggak mau kita sudahi saja gitu. Tetapi dalam beberapa tahun baru kita sadar, oh ternyata inilah gitu loh, kenapa seperti ini, oh ternyata ini gitu. Nah itulah namanya hidup lah, namanya hidup gitu. Makanya kan hidup itu disuruh maju, jangan mundur. Makanya kan ada yang namanya itu keep moving. Nah kalau dalam Nike itu just do it gitu ya. Kalau dalam slogannya Nike itu ya, sepatu Nike ya, atau merek brand Nike itu kan just do it gitu, lakukan saja gitu loh. Nah itu, jadi kita tetap lakukan, kita tetap keep moving gitu, tetap maju gitu. Karena terkadang gitu, setelah beberapa saat atau setelah beberapa periode kita baru bisa melihat kenapa sesuatu ini seperti ini, oh ternyata alasannya ini gitu. Nah, terkadang seperti itu. Yang nomor 3 adalah di setiap masalah ada jalan keluar ya. Seperti siang dan malam, setiap masalah juga ada pasangannya, yaitu solusi. Akan tetapi kita harus berusaha untuk mencari dan memperoleh solusi tersebut. Sama seperti saat kita merasa lapar, kita harus bergegas untuk makan sesuatu, baru kemudian rasa lapar tersebut hilang, bukan? Sebaliknya, bila hanya diam dan duduk ya, mengeluh lapar ya, perih melilit di perut, itu tak akan hilang. Time plays a significant role here ya. Jadi waktu itu memainkan significant role, itu adalah peran penting ya, peran penting itu. Jadi waktu itu memiliki perannya di sini maksudnya. Selapar apapun kita tak akan bisa bergegas makan. Bisa saja kita harus memasak dahulu, maka kita pun harus mampu bersabar dan menunggu makanan hingga matang. Nah ini ya, walaupun kita lapar nih, kita pengen makan, tapi kadang nggak ada makanan, jadi kita masak dulu ya, kita sabar dulu gitu ya, kita harus sabar dulu, kita makan dulu kayak gitu. Kita sabar, baru nanti kalau udah matang ya baru kita makan. Artinya ada proses juga gitu, namanya juga waktu kan. Di sini waktu memainkan perannya gitu. Begitulah analoginya ya. Solusi persoalan tak hanya diusahakan, tapi terkadang juga kita harus dapat menyesuaikan dengan timingnya. Nah ini juga, jadi setiap masalah ada jalan keluarnya. Artinya memang kita sudah mencari solusi, terkadang waktunya juga menentukan gitu ya. Contoh, ada beberapa masalah yang itu bisa selesai dalam waktu 1 tahun ya, short term. Ada juga beberapa masalah yang baru bisa selesai dalam waktu 5 tahun, long term. Ada ya, dan kita tidak akan pernah bisa mencoba menyelesaikan masalah yang baru selesai 5 tahun. Susah. Kenapa? Karena terlalu jauh periodenya. Jadi mau nggak mau kita selesaikan dulu masalah-masalah yang jangka waktunya lebih singkat, atau ya kita mencoba untuk istilahnya itu mencari solusi terbaik ya, dengan timing yang tepat ya. Jadi tindakan yang tepat, waktu yang tepat. Terkadang seperti itu, tapi perlu diingat harus bersabar juga, karena ada beberapa masalah yang baru selesainya itu beberapa tahun ya. Banyak ya kan ya. Jadi ya itu kita harus sadar gitu ya. Contoh misalnya orang sakit tiba-tiba dia dikasih tahu dokter bahwa Anda ini akan sembuh, Anda harus istilahnya itu menjalankan yang namanya itu rawat jalan ya. Jadi sering cek ke rumah sakit itu dalam waktu misalnya 5 tahun. Jadi mungkin kena sakit apa nggak tahu ya, mungkin habis operasi ini dan itu, akhirnya dalam 5 tahun itu dia baru dikatakan sembuh, karena sebelum itu kan dia harus rawat jalan gitu, selalu seringnya check up ya gitu, selalu sering check up setiap minggu, mungkin setiap bulan kayak gitu. Nah itu kan harus sesuai dengan timing teman-teman. Anda tidak bisa gitu kayak melawan timing yang sudah ditentukan seperti itu ya. Makanya kan harus ingat gitu, setiap masalah ada jalan keluarnya. Nah tetapi walaupun sudah ada jalan keluarnya, terkadang ada waktunya juga, timing gitu loh, ada waktunya juga kayak gitu. Nah itu yang harus kita tahu, dan makanya kita harus sabar gitu loh. Jadi manusia itu jangan gelisah gitu ya. Yang keempat adalah setiap kita adalah orang yang berharga. Jadi diri kita itu adalah orang yang berharga gitu, selalu punya manfaatnya tiap orang itu ya. Pada masa-masa kegalauan usia remaja hingga ketika menghadapi midlife crisis pada usia dewasa, terkadang kita merasa kehilangan arah. Kita dapat dengan mudah merasa tak berharga, tak berguna.
bagaimana mengatasinya, kita dapat kembali pada nilai-nilai religi untuk menemukan makna diri kita. Kita pun dapat kembali pada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga yang tetap menerima dan mendukung bagaimanapun keadaan kita. Apapun cara dan alasan yang dipilih untuk bertahan, yakinlah bahwa kita berharga. Sekecil apapun itu, kita tetap berarti dan mampu memberi manfaat. So, don't easily give up on yourself. Ya. Jadi jangan mudah menyerah ya kepada dirimu sendiri gitu. Nah ini kalau kita sadar ya bahwa kita pernah mengalami yang namanya quarter life crisis ya, quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mau mencapai umur ya 24, 25, 26, sekitar segitulah, 24, 25, sekitar umur 25 lah. Namanya juga quarter ya, per apa istilahnya, per 4 gitu. Jadi 100 bagi 4 itu 25, jadi maksudnya gitu, quarter life crisis. Jadi orang-orang yang ya dari umur 23, 24, 25 tuh biasanya sudah mulai tuh pencarian jati diri, kehilangan arah, segala macam ini. Nah itu ya saya juga mengalaminya gitu. Ya, tapi intinya apa? Kembali lagi sih, untuk melewati quarter life crisis ya, yang bisa saya kasih tahu adalah harus punya Tuhan sih. Harus punya Tuhan, itu aja. Harus punya Tuhan. Anda kalau mau melewati quarter life dengan baik, harus punya Tuhan, itu dulu. Anda harus punya Tuhan. Kalau nggak punya Tuhan, susah. Ya, kenapa? Karena pada saat quarter life crisis itu, kita melihat dunia itu seperti terjadi yang namanya inversion. Inversion itu seperti sesuatu itu kayak berbalik arah. Ada aja gitu masalahnya, muncul aja tiba-tiba tuh. Ada aja masalahnya gitu, diputusin pacar lah, kerjaan kacau lah, ini itulah, sering sakit segala, pokoknya namanya di buku quarter tuh kacau lah, keuangan dari yang membaik malah jadi kacau. Nah itu ya, tapi satu-satunya cara biasanya harus punya Tuhan sih. Ya pertama, wajib pertama punya Tuhan. Ya kenapa? Karena pada saat quarter ini adalah momen-momen di mana Anda mulai memahami adanya apa ya istilahnya itu, adanya kekuasaan itu, adanya kekuatan dari Tuhan itu, adanya semesta gitu. Karena pada quarter life crisis ini Anda itu kan berada dalam kondisi yang inverse ya, kondisi yang berbalik arah. Di situ satu-satunya adalah pengendalian diri Anda terhadap kondisi yang berbalik tadi. Anda harus memahami bahwa kenapa ini bisa berbalik. Siapa yang membalikannya? Sampai mana? Sampai kapan? Seperti apa batasnya? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul gitu loh. Kapan saya berhasil? Kapan saya bisa seperti ini? Kapan saya menikah? Kapan saya punya anak? Kapan saya seperti ini? Kapan orang tua saya bisa saya ini jadi? Oi, panjang kan? Itu quarter. Tapi jika Anda memiliki Tuhan, Anda bisa tanyakan itu dan Anda bisa menjawabnya sendiri. Kalau memiliki Tuhan, kalau nggak punya Tuhan susah. Serius, percaya sama saya. Gitu loh. Nah, dan kalau masalah-masalah quarter itu ya misalnya berhubungan dengan uang segala macam, saya rasa solusinya sebenarnya adalah quarter itu adalah fase-fase fase-fase di mana kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sih yang paling sering terjadi gitu. Kita melihat ada orang yang quarternya itu enak-enak, ada juga orang yang quarternya susah. Nah itu salahnya adalah kita bandingin diri kita ke dia gitu. Makanya kita makin terpuruk gitu. Makanya pada saat quarter crisis itu atau midlife crisis itu ya, kamu jangan membandingkan dirimu dengan siapapun. Ya, yang penting ingat aja Tuhan, fokus aja dengan apa yang kamu kerjakan. Itu biasanya nggak lama sih. Kalau kamu sudah menemukan istilahnya obat penyembuhnya, itu paling setahun selesai itu pasti akan keluar gitu ya. Dan itu wajar, semua orang pasti melewati yang namanya krisis identitas gitu. Ya, dia pasti akan menemukan itu, dan disitulah mungkin kita menjadi dewasa. Namanya juga dewasa ya. Menjadi dewasa itu berat teman-teman, serius. 5. Kita menuai apa yang telah kita tanam. Nah ini ya. Ini seringkali dikatakan oleh orang-orang tua kita lah. Kita mungkin memiliki 1000 alasan untuk menjadi pahit dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Namun perlu disadari bahwa setiap tindakan kita akan kembali pada diri sendiri suatu saat nanti, yang bahkan mungkin kita sudah melupakannya. Jadi dalam keadaan seburuk apapun, tetaplah berusaha untuk berbuat baik agar kelak hal-hal baik juga akan kembali pada kita. Misalnya ketika kita tak suka dengan hasil tes wawancara kerja, lebih baik diam dan menahan diri daripada melampiaskan kejengkelan dengan marah-marah atau bersikap kasar hingga menyakiti fisik atau hati teman atau keluarga ya. Nah ini ya. Jadi yang kelima ini adalah apa yang kamu tanam, itulah yang kamu petik gitu. Itulah yang kamu panen gitu. Itulah yang kamu petik lah intinya. Nah, terkadang ya kita juga harus paham gitu bahwa mungkin apa yang terjadi saat ini itu karena apa yang kita lakukan di masa lalu. Itu sugestinya. Jadi jika Anda hari ini gagal atau Anda mengalami kegagalan sedikit, ya meleset dikit lah, anggap aja bahwa oh ini karena di masa lalu saya kurang ini, udah selesai, maka perbaiki, selesai gitu loh ya. Contoh misalnya Anda menjadi trader, kenapa sih dalam 6 bulan ini Anda loss terus, kenapa sih dalam 1 tahun ini Anda margin call terus misalnya. Ya bisa jadi ada kebiasaan yang Anda lakukan istilahnya tuh secara berkala gitu, secara sering ya, jadi terulang sehingga itu menyebabkan apa yang terjadi hari ini.
Jadi Anda menanam apa, Anda panennya apa gitu. Kenapa Anda bisa panen hasil yang seperti itu gitu? Anda loss, Anda banyak margin call segala macam misalnya. Ya berarti Anda harus cek kebiasaan apa yang sering Anda lakukan. Oh ternyata nggak pakai stop loss, ya wajar. Oh ternyata nggak hitung resikonya terlalu besar, ya wajar. Oh ya suka trading saat news, ya udah wajar gitu. Oh iya karena metodenya nggak di backtest, ternyata metodenya kurang bagus, ya wajar gitu. Jadi apa yang Anda petik itulah yang Anda tanam, ya. Anda tanam apa ya petiknya apa gitu. Anda tidak mungkin gitu tanamnya padi itu keluarnya mobil gitu kan, nggak mungkin gitu. Keluarnya pohon kelapa gitu kan, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah jadi kita harus ingat itu dulu, apa yang terjadi saat ini bisa jadi adalah akibat dari sebab yang terjadi di masa lalu yang kita lakukan berulang-ulang. Ada habitnya, ada kebiasaan yang buruk. Contoh, Anda kebiasaan misalnya minum-minum, ya mabuk-mabuk, ya jangan kaget kalau besok Anda bawa motor tabrakan. Karena Anda kebiasaan minum, bisa jadi Anda nggak sadar saat itu Anda mabuk, Anda bawa kendaraan, tabrak orang, selesai. Terus Anda menyalahkan Tuhan gitu loh. Tuhan nggak adil, Tuhan malah bikin saya kecelakaan gitu. Yang salah Anda sendiri, kenapa Anda minum gitu kan. Nah ini kalau saya ini channel MLI sudah keluar nih kata-kata gitu ya. Cuman seperti itulah contohnya ya. Sugesti yang positif dapat membantu kita melewati masa-masa sulit sehingga kita tak mudah menyerah pada keadaan. Tak hanya perasaan, pikiran kita pun terasa lebih lapang. Dampaknya, perilaku kita juga menjadi lebih baik bagaimanapun keadaan yang kita hadapi. Bila belum terbiasa, mungkin masih terasa aneh bila kita harus memberi sugesti pada diri sendiri. Namun biasanya, sugesti diri dapat memiliki efek yang lebih nyata dibandingkan sugesti yang diberikan oleh orang lain. Jadi, temukan sugestimu. Nah ini ya, tuh udah saya berikan contoh itu beberapa pentingnya sugesti. Ya dan sugesti positif tadi yang sudah saya kasih beberapa poin itu, saya harap teman-teman mengerti lah. Tuh. Oke, jadi sugesti itu intinya penting walaupun nggak penting-penting amat. Tetapi secara tidak sadar, sugesti itu anggap aja seperti kita bikin makanan itu kurang micin. Nah, jadi anggap aja sugesti itu micin ya. Jadi MSG, ya kan. Nah, jadi hanya memberikan sesuatu yang asin-asin manis gitu, ya. Memberikan yang gurih-gurih. Nah, itu sugesti itu, ya. Apakah sugesti dapat membuat seseorang menjadi kaya? Sugesti dapat memberikan pengaruh yang besar bagi manusia. Anda dapat memberikan sugesti pada diri sendiri untuk menjadi kaya. Sugesti pribadi adalah sugesti yang dibangun oleh diri sendiri dan diberikan kepada diri sendiri. Banyak orang yang meremehkan kekuatan sugesti pribadi. Padahal sugesti pribadi bukan hanya dapat mempengaruhi pikiran sadar, tetapi juga alam bawah sadar Anda. Jika Anda mampu membangun sugesti yang kuat dalam pikiran sadar, dengan sendirinya sugesti tersebut juga akan mempengaruhi alam bawah sadar Anda. Nah ini, ya. Jadi bisa nggak sugesti menjadi orang kaya? Bisa dong. Bisa, sangat bisa. Nah, nanti saya kasih contohnya lah. Ya, intinya apa? Jika Anda mampu membangun sugesti yang kuat dalam pikiran sadar, dengan sendirinya sugesti tersebut juga akan mempengaruhi alam bawah sadar. Nah, gitu loh. Jadi kalau Anda sudah yakin, apapun yang Anda lakukan biasanya berhasil, gitu loh. Secara tidak langsung. Makanya kan saya sudah sering bilang gitu. Kalau orang itu sudah bisa menguasai dirinya. Ya, kalau orang itu sudah bisa menguasai dirinya ya, sudah bisa mengontrol dirinya, sudah tahu tujuannya apa, tujuan hidupnya apa, tujuan dia melakukan ini apa, ya, itu Anda itu gampang gitu loh mencapainya. Serius. Kenapa? Karena secara tidak langsung, kalau tujuan itu sudah ditetapkan, nanti akan ada namanya sugesti, gitu loh. Ada sugesti tujuan namanya, gitu loh. Alam bawah sadar dapat dianalogikan seperti sebuah kebun yang subur ya. Jika Anda dapat menaburkan benih-benih pikiran positif pada kebun tersebut, dapat dipastikan benih-benih tersebut akan tumbuh dengan subur. Tetapi jika Anda membiarkan kebun tersebut tidak terawat, rumput-rumput liar akan tumbuh di atasnya. Nah ini makanya hati-hati ya terhadap pikiran Anda gitu. Rumput-rumput liar yang dimaksud adalah pikiran-pikiran negatif yang tidak membangun. Jika semakin lama dibiarkan, akan semakin sulit membasmi pikiran-pikiran negatif tersebut. Karena itu, Anda perlu menanamkan benih-benih positif dalam kebun bawah sadar Anda sendiri. Nah, ini ingat, ya. Hanya Anda sendirilah yang dapat memutuskan benih apa yang mau ditanam di atas kebun alam bawah sadar Anda. Ingat, alam bawah sadar Anda adalah kebun yang sangat subur. Apapun yang tumbuh di atasnya dengan pesat dapat mempengaruhi hidup Anda secara signifikan. Karena itu sangat penting untuk menanamkan hal-hal positif pada alam bawah sadar Anda. Anda mampu memberikan sugesti pada diri sendiri bahwa Anda sanggup mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan. Semakin kuat sugesti tersebut, maka sugesti pribadi akan menyentuh alam bawah sadar Anda. Tanpa disadari, tindakan yang akan Anda lakukan setiap hari membawa Anda semakin dekat pada keinginan tersebut. Nah, ini adalah rahasia dari sugesti itu, teman-teman. Ya.
Namun sugesti pribadi bukan sesuatu yang cukup dilakukan secara asal-asalan. Tidak mudah untuk memberikan sugesti pada alam bawah sadar Anda, butuh waktu dan usaha yang keras. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mensugesti alam bawah sadar Anda. Nah ini, misalnya Anda ingin menjadi orang kaya tadi ya. Yang pertama adalah ucapkan apa yang Anda inginkan. Ini pertama, kalau kamu mau menjadi kaya atau kamu ingin mendapatkan sesuatu ya ingin sukses, ingin apa, ucapkan mau ngapain. Contoh, saya ingin punya rumah. Ucapkan, jangan cuma ada di pikiran, ucapkan, tulis, ucapkan. Anda tulis dan Anda ucapkan dengan jelas rumah yang seperti apa ya, rumah yang seperti apa, rumah yang tingkat 2, tingkat 3, warna catnya apa, kamarnya berapa ya, tempatnya di mana, kamu bangun rumah nih di mana. Jangan bilang pengen rumah doang, tapi di mana rumahnya gitu loh, harus jelas. Jadi ucapkan gitu loh. Jika Anda memiliki tujuan keuangan, cobalah untuk menanamkan pikiran bahwa Anda akan mendapatkan hal tersebut sesegera mungkin. Misalnya jika Anda menginginkan sebuah mobil baru, mulailah menuliskan keinginan tersebut dan bacakan keinginan itu setiap hari. Anda tidak cukup membacanya dalam pikiran, tetapi ucapkan dengan keras dan penuh emosi. Nah ini, ucapkan apa yang Anda inginkan. Anda pengen mobil baru, harus tahu mobil apa yang Anda pengen. Ya, merek apa, warnanya apa, belinya di mana, gitu kan? Ya, itu harus jelas gitu loh. Seperti apa bentuknya, seperti apa. Anda bisa nggak gambarkan mobil yang Anda pengen itu? Anda bisa nggak tulis merek mobil itu, harganya berapa sekarang? Ya kan, kayak gitu. Anda tulis, kasih jelas itu. Kenapa? Karena kalau nanti kita berhasil mensugesti diri kita mengatakan bahwa saya butuh ini, gitu loh. Jadi seperti bicara dalam pikiranku, bantu saya butuh ini, saya butuh mobil ini. Secara tidak langsung, pikiran akan mencari tahu bagaimana caranya kamu mendapatkan mobil itu. Tapi yang pasti bukan begal. Ya, tapi yang pasti pikiran tidak menyuruh Anda menjadi begal, bukan. Ya, bukan. Tapi pikiran akan memberikan Anda solusi bahwa Anda harus ngelakuin ini dan itu untuk mencapai itu. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah lihat dan rasakan uang di tangan Anda. Cobalah membayangkan hal yang Anda inginkan. Misalnya jika Anda ingin membeli sebuah mobil, cobalah bayangkan berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk membeli mobil tersebut. Anda bukan hanya harus membayangkan angka, bayangkan berapa banyak uang tunai yang Anda perlukan untuk membeli mobil tersebut. Berapa koper uang yang harus digunakan untuk membawa uang tersebut. Lebih dari itu, bayangkan uang tersebut ada di tangan Anda dan Anda siap untuk pergi membeli mobil yang diinginkan. Lakukan hal ini paling tidak 1 kali dalam 1 hari, terus-menerus hingga Anda bahkan merasa bahwa bayangan itu adalah hal yang nyata. Terus lakukan hal ini sampai Anda merasa uang itu benar-benar nyata ada di tangan Anda dan dapat dirasakan. Nah ini, yang kedua itu adalah lihat dan rasakan. Ya, contoh misalnya, saya pengen memiliki rumah. Contoh, pengen rumah tingkat berapa, tingkat 2, pengen rumahnya seperti apa, rumahnya pengennya di pinggir gunung ya, pengen di dataran tinggi misalnya. Nah saya merasakan bagaimana rasanya tidur di rumah itu, bagaimana rasanya jalan keliling di rumah itu, bagaimana rasanya duduk di teras rumah itu ya. Dan jika saya ingin membeli rumah itu, saya merasakan nanti bagaimana saya menjaga atau saya memantau para kontraktor yang sedang mengerjakan rumah yang saya beli tadi. Berapa banyak uang yang saya harus bawa, saya harus pergi ke bank mana, saya harus pergi jam berapa, saya harus pergi dengan siapa, gitu loh. Itu kita bayangkan. Jadi kita bayangkan sesuatu yang belum terjadi tapi kita udah tahu. Kita bayangkan, kita visualisasi. Itu yang namanya manifestasi pikiran. Nah tapi untuk materi manifestasi saya tidak yakin untuk saya bawa ke YouTube. Kenapa? Karena terlalu sensitif, bahaya ya. Ya, karena manifestasi ini bahaya karena beberapa orang jika salah memanifestasi apa yang dia inginkan, takutnya ada hal-hal yang nggak bagus nanti. Nah itu. Ya, tapi untuk orang-orang yang ingin belajar hal tersebut itu biasanya saya ajarkan pada mentorship trading saya gitu. Karena orang-orang yang ingin belajar jadi trader itu saya ajarin itu. Tapi kalau di YouTube saya mohon maaf saya agak takut ngajarin orang manifestasi teman-teman ya. Takutnya apa? Takutnya salah dia pakai manifestasi malah hal-hal yang buruk, bahaya itu. Nah, gitu. Jadi 2 hal ini ya contoh yang bisa Anda lakukan gitu. Pertama adalah Anda harus mengucapkan. Anda harus mengucapkan. Yang kedua, Anda harus seperti melihat dan rasakan. Itu ada di tangan Anda gitu. Ya. Kesimpulan, pikiran bawah sadar akan menerima dan mematuhi perintah apapun yang diberikan kepadanya. Jika Anda memerintahkan pikiran bawah sadar untuk mendapatkan hal yang diinginkan, maka dengan sendirinya pikiran bawah sadar akan bergerak untuk mencapai keinginan tersebut. Kesuksesan dalam mensugesti diri sendiri adalah pilihan ketika bawah sadar adalah pikiran bawah sadar. Anda benar-benar percaya bahwa keinginan tersebut harus benar-benar terwujud. Untuk membuat hal tersebut melekat dalam pikiran bawah sadar memang tidak mudah, tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil.
Anda harus tetap berfokus pada keinginan yang sedang dibayangkan. Itu fokus, konsentrasi. Ya, sesuai dengan hukum pikiran tadi ya. Konsentrasi, auxiliary apa tadi itu? Concentrated itu. Jadi kita harus bisa kalau bisa itu menggabungkan emosi dengan sugesti. Oh, itu hebat banget, serius. Seperti orang-orang, kalau teman-teman lihat mungkin di YouTube itu kan ada orang-orang yang diputusin pacarnya, terus dia langsung ikut nge-gym, terus badannya jadi berotot, terus dia kayak punya bisnis jadi sukses ya kayak itu. Nah itu karena ada emosi di situ, ada rasa balas dendam di situ, ada sakit hati di situ, dan dia pengen maju, dia pengen membuktikan, ditambah dengan sugesti ya kan, dia nonton video-video positif, akhirnya dia melakukan itu, apa yang terjadi? Dia transformasi ya kan, mantan-mantan yang mutusin tuh orang jadi menyesal gitu kan, jadi menyesal banget lah malahan kayak gitulah. Jadi itulah teman-teman, fungsi dari sugesti itu memang mengerikan gitu. Kekuatan terletak pada pilihan Anda. Setiap manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran sadar dan bawah sadarnya masing-masing. Hanya saja, tidak semua orang menggunakannya dengan baik. Padahal jika Anda mampu mengendalikan keduanya, tidak ada keinginan yang mustahil untuk dicapai. Menjadi kaya bukanlah sebuah masalah bagi orang yang mampu mengendalikan alam bawah sadarnya. Lakukan langkah-langkah sugesti diri dengan gigih dan konsisten. Ketika berhasil memberi sugesti positif pada alam bawah sadar, pikiran sadar Anda akan dengan sendirinya mendukung keinginan tersebut. Dengan begitu, kekayaan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Nah ini ya. Jadi kekuatan terletak pada pilihan Anda ya. Jadi manusia itu intinya punya kemampuan yang sama ya untuk mengendalikan pikiran sadar, bawah sadar masing-masing. Hanya saja tidak semua orang itu menggunakannya dengan baik. Nah, ada kata kunci di sini ya. Tidak semua orang menggunakannya dengan baik. Gitu loh. Makanya padahal jika Anda mampu menggunakan keduanya, itu tidak ada keinginan yang mustahil untuk dicapai gitu ya. Jadi intinya Anda itu harus bisa mengendalikan diri Anda gitu. Ya, itu saja teman-teman dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, pada sesi kali ini tentang sugesti dalam diri ya. Saya harap teman-teman bisa mensugesti dengan hal-hal yang positif gitu ya. Jika Anda malas, sugestilah agar Anda itu lebih semangat gitu. Jika Anda belum berhasil, sugestilah bahwa Anda akan berhasil. Anda harus berusaha lagi gitu. Intinya apa? Intinya dari banyaknya percobaan yang kita lakukan, pasti akan ada satu yang merubah hidup Anda. Pasti ada satu yang merubah hidup Anda. Gitu loh. Itu aja yang diingat. Itu aja yang diingat ya. Pasti ada satu yang merubah hidup Anda. Jadi lakukan terus, cobalah terus, sugesti terus, berusaha terus. Nggak lama. Dan saya ingat tadi kan ada butuh waktu juga gitu ya. Butuh yang namanya timing ya, timing yang tepat. Jadi terkadang kita berdoa tahun ini, ya Tuhan, saya ingin diberikan rezeki agar saya bisa misalnya ini. Ya terkadang itu 2 tahun lagi baru dikasih. Ya nggak apa-apa, berarti timingnya memang 2 tahun. Misalnya kayak gitu. Jadi intinya kembali pada diri masing-masing dan tetap positif. Intinya gitu. Makanya kan sudah sering saya bilang teman-teman bahwa hindari ya bergaul dengan orang-orang yang negatif. Bila perlu Anda tinggalkan mereka. Nggak usah dekat-dekat. Anda tidak usah takut kehilangan teman. Saya bilang orang yang berhasil, orang yang sukses, dia nanti punya circle baru sendiri, yaitu orang-orang yang berhasil juga ya. Jadi nggak usah takut kehilangan teman. Jika teman itu, orang-orang itu membuat Anda negatif, semakin membuat Anda gagal, terpuruk, semakin Anda takut, tinggalkan. Cari orang-orang yang positif, yang semangat, yang selalu memberikan motivasi, yang selalu memberikan dorongan, ya, yang selalu menguatkan keinginan Anda. Kalau orang-orang itu selalu ya membuat Anda itu selalu jatuh terus, tinggalkan. Kenapa sih takut banget ketinggalan teman gitu? Ya, saya sering bilang itu. Ya, orang-orang itu takut kehilangan teman, tapi pada ujungnya dia kehilangan masa depannya sendiri gitu. Kamu takut kehilangan uang sampai kamu lupa kamu akan kehilangan masa depanmu sendiri gitu. Kenapa? Karena pergaulanmu kurang bagus kadang gitu ya. Jadi ingat, kamu urus dirimu sendiri baru urus orang gitu loh. Ya, sukses dulu. Kalau kamu udah sukses nanti kan orang datang sendiri, bro, gitu loh. Kan itu hukum dunia gitu loh. Kalau kamu udah berhasil, uangmu banyak, sugih, orang datang sendiri gitu loh. Ngapain kamu pusing gitu loh. Jadi kalau kamu sedang berada dalam situasi circle-circle yang negatif, tinggalkan ya. Kamu harus grow, kamu harus tumbuh, harus berkembang, harus berhasil. Nanti orang-orang itu datang sendiri pokoknya ya. Cuman datangnya biasanya datang minta ngutang misalnya. Nah kayak gitu. Atau ya minta tolong nggak bisa ya gitulah. Ya intinya apa ya, kamu harus berhasil. Ya jangan sampai kamu gagal hanya karena kamu itu salah paham tentang kehidupan gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi pada seri berikutnya. Saya harap ini bermanfaat. Thank you so much. Bye bye.